Shalom buat teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, nama saya Martinus Lase dari kelas 12-9 SMA Swasta Sultan Iskandar Muda. Kali ini teman-teman, kami diberi tugas oleh guru agama kami untuk membahas tentang gereja. Dan puji Tuhannya, saya diberi tugas untuk membahas gereja saya sendiri, yaitu gereja BNKP atau disingkat Banua Niha Keriso Protestan. Teman-teman tahu, ini merupakan gereja suku Nias, dan inilah pembahasan mengenai sejarah singkat dan bagaimana sih gereja BNKP itu sendiri. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Nah, sebelum kita masuk nih ke sejarah perkembangan dan lahirnya gereja BNKP, tentu kita harus kenal dulu, apa sih kepanjangan dari gereja BNKP itu sendiri? Dan di mana sih pusat gereja BNKP itu sendiri? Nah, BNKP merupakan gereja suku Nias dan kepanjangannya yaitu Banua Niha Keriso Protestan yang berpusat di Gunung Sitoli di Pulau Nias. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk kepada sejarah lahirnya gereja BNKP itu sendiri. Sejarah lahirnya gereja BNKP dikenal dengan istilah misi dan reformasi atau masuknya Injil ke Pulau Nias. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai masuknya Injil ke Pulau Nias, itu terjadi pada tahun 1865 yang diperingati pada tanggal 27 September. Jadi, awal masuknya Injil atau diresmikannya atau masuknya Injil secara sah ke Pulau Nias adalah pada tahun 1865 dan sekarang sudah berumur yang ke-159 tahun yang diperingati pada 27 September yang lalu sebagai hari misi dan reformasi masuknya Injil ke Pulau Nias. Nah, jadi awal masuknya Injil ke Pulau Nias ini dibawa oleh seorang misionaris yang diutus oleh lembaga dari Jerman yang bernama Penhart pada tahun 1822. Namun sangat disayangkan, Penhart tidak lama bertahan dan berada di Nias. Karena 3 hari setelah kedatangannya, ia meninggal karena menderita penyakit. Lalu setelah itu, tidak ada lagi misionaris yang berkunjung ke sana. Hingga pada tahun 1965, ada kembali seorang utusan Jerman yang bernama Ludwig Denninger. Beliau juga dari organisasi yang sama seperti Penhart, yaitu dari RMG Jerman, yang datang dari Sibolga. Namun sebelum itu, Ludwig Denninger ini sudah lama berada di Indonesia. Namun ia keliling dulu, pertama dari Borneo, baru ia ke Batavia, lalu ia ke Padang, dan rencananya ia sebenarnya mau ke Tanah Batak. Namun karena ia waktu di Padang bertemu dengan masyarakat Nias, dan masyarakat Nias tersebut banyak sekali bercerita tentang kebudayaan Nias dan juga tentang bahasanya, sehingga Denninger ini atau Ludwig Denninger ini tertarik dengan kebudayaan Nias dan ia penasaran seperti apa sih kebudayaan Nias yang sebenarnya dan di mana sih kampungnya. Namun di sisi lain, sebenarnya juga pada saat itu istri Ludwig Denninger dalam kondisi sakit, sehingga tidak memungkinkan jika ia harus ke Tanah Batak. Sehingga itu ia memutuskan untuk pergi ke Sibolga dan menyeberang kapal, dan tibalah ia pada 27 September di Gunung Sitoli, dan disitulah ia masuk ke Pulau Nias, dan di situ juga lah dinobatkan sebagai tanggal dari lahirnya Injil atau masuknya Injil ke Pulau Nias, itu pada tanggal 27 September 1865. Tak berhenti sampai di situ, Ludwig Denninger langsung memulai aksinya seperti yang diutus oleh RMG, seperti yang menjadi tujuan oleh RMG Jerman, yang dimana ia akan menjadi misionaris yang ingin membawa kabar-kabar Injil bagi masyarakat-masyarakat terkhusus yang ada di Pulau Nias. Sehingga ia mulai mendidik anak-anak, mulai dari bukan hanya sekedar membahas tentang firman Tuhan, tetapi ia mendidik anak-anak di sana, orang-orang di sana dari nol. Di mana ia mulai mengajarkan tentang baca tulis, tentang mengenal huruf dan lain-lain. Sehingga banyak juga orang-orang yang senang dengan kehadirannya.
Di sela-sela Deninger mengajarkan kepada masyarakat Nias, kepada anak-anak di Pulau Nias tentang baca tulis dan huruf-huruf, ia juga mulai mengajarkan tentang agama-agama dan kekristenan. Ia mulai mengajak orang-orang yang ada di Nias untuk mulai ikut beribadah bersamanya. Namun, usahanya tidak berhenti sampai di situ. Tidaklah mudah bagi seorang Deninger untuk bisa mempengaruhi atau mempersuasifkan masyarakat Nias untuk ikut serta atau meninggalkan kepercayaan-kepercayaan mereka dan mengikut ajaran-ajaran Deninger, yaitu mengenai kekristenan. Sebab pada bulan-bulan berikutnya hanya ada 10 orang yang ikut beribadah atau mau beribadah bersama Deninger. Sangat minim sekali memang jumlahnya. Tapi itu tak membuat seorang Ludwig Deninger berhenti untuk terus mengajarkan atau memberikan pengajaran tentang kekristenan. Melainkan ia tetap terus berusaha, dan pada akhirnya pada bulan April sekitar tahun 1871, orang yang 10 orang tadi bertambah menjadi 100 orang yang ikut beribadah dan mau beribadah bersama dengan Deninger. Hal itu pun membuat para misionaris atau orang-orang di masyarakat Jerman, terkhusus dari RMG, mulai mengutus para misionaris lainnya, dan salah satu diantaranya adalah Ramer Thomas yang menjadi pendamping Deninger di Pulau Nias untuk mendampingi Deninger dalam mengajarkan tentang kekristenan. Dan puji Tuhannya, perkembangan Kristen semakin berkembang pesat, dan diperkirakan ada sekitar 12 orang yang mereka baptis dan ada sekitar 19 orang yang telah mengikuti kegiatan katekisasi Sidi. Dan itu terjadi kurang lebih pada tahun 1875. Namun setelah itu, Deninger mulai menderita penyakit. Banyak sekali penyakit yang ia derita, sehingga ia meminta cuti pada RMG Jerman untuk kembali ke Batavia dan tinggal bersama anaknya di Batavia. Deninger ingin sekali kembali ke Pulau Nias, namun sayang sekali penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Sehingga pada tanggal 22 Maret 1876, Deninger meninggal dunia dan dimakamkan di Bogor. Meninggalnya Deninger bukan berarti berakhirnya perkembangan Kristen di Pulau Nias. Sejak tahun 1876 hingga tahun 1916, perkembangan kekristenan di Pulau Nias semakin berkembang pesat. Banyak sekali orang yang mengalami pertobatan dan meninggalkan berbagai penyembahan berhala dan mulai mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari tahun 1916 sampai 1940, mulailah berkembang kekristenan dan lahirlah satu gereja atau sinode pada 1936 yang dikenal dengan Gereja BNKP atau Banua Niha Keriso Protestan, yang berkembang hingga sekarang. Dan BNKP sendiri adalah gereja Nias yang pertama kali yang lahir di Pulau Nias itu pada tahun 1936. Setelah kita membahas sejarah, saatnya kita masuk kepada susunan keanggotaan atau organisasi gereja BNKP. Yang pertama terdiri dari BPHMS. BPHMS sendiri kepanjangan dari Badan Pekerja Harian Majelis Sinode. BPHMS ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Eporus, Bapak Pendeta Autoritates Daci STH MSI sebagai Eporus periode 2022-2027. Pendeta Yaman Jega STH Emin sebagai Sekretaris Umum periode 2022-2027. Dan Pendeta Venaso Mendreva STH sebagai Bendahara Umum BPHMS periode 2022-2027. Selanjutnya ada Ketua BPMS atau Badan Pekerja Majelis Sinode, yaitu Bapak Oklis Manggule STH Emin MM sebagai Ketua BPMS atau Badan Pekerja Majelis Sinode periode 2022-2027. Selanjutnya ada yang namanya BPHMR atau Badan Pekerja Harian Majelis Resort. Dan selanjutnya ada BPMR atau Badan Pekerja Majelis Resort yang terdiri dari pendeta resort atau preses,
pendeta jemaat, serta majelis jemaat dan warga jemaat. Dan yang terakhir ada yang namanya BPMJ. BPMJ ini berada di satu gereja, yaitu Badan Pekerja Majelis Jemaat, yang terdiri dari ketua BPMJ, sekretaris BPMJ, bendara BPMJ, dan para ketua komisi-komisi. Untuk pendeta jemaat kami sendiri atau saya sendiri, yaitu pendeta jemaat BNKP Hilisawate Simalingkar, yang termasuk bagian dari Resort 42. Pendeta jemaat saya bernama Bapak Erlemen Lahagu STH sebagai pendeta jemaat dari 2020 hingga 2025. Kita masuk kepada gedung gereja dan keunikannya. Saya mengambil satu gambar gedung gereja yang merupakan bagian dari Resort 1. Gereja ini menurut saya sangat unik, terlihat dari warnanya yang cerah, tampak dari luar, bangunannya yang begitu besar. Warna yang cerah inilah yang membuat saya memutuskan untuk memilihnya, karena menurut saya cerahnya suatu warna bangunan akan memberikan kesan membahagiakan, kesenangan, dan juga kedamaian dalam hati. Ditambah lagi dengan peletakan dan tata ruangnya, desain dari segi interiornya cukup menarik, serta bangunannya yang memang cukup besar sehingga memberikan kesan mewah dan unik menurut saya. Tokoh atau pendeta yang menginspirasi menurut saya dari gereja yang ditugaskan kepada saya atau gereja saya sendiri, yaitu Bapak Tolo Aro Dohare STH almarhum. Beliau seorang pendeta yang menurut saya sudah berpengalaman berpuluh-puluhan tahun. Pengalaman beliau banyak sekali. Beliau tidak hanya mengajar atau memberikan firman Tuhan dalam satu kota atau wilayah. Beliau telah keliling ke berbagai daerah. Bahkan beliau pernah menjadi pendeta jemaat di Jawa Timur, tepatnya di Blitar maupun juga Surabaya, kurang lebih sekitar 10 tahun lebih. Dan beliau kembali ke Medan dan menjadi pendeta juga di Medan sebagai evangelis. Beliau dalam pemberitaan firman-Nya sangat menginspirasi karena kesederhanaan dalam penggunaan bahasa. Beliau membuat ilustrasi firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menurut saya sangat mudah untuk dipahami dan sangat mudah untuk masuk ke dalam pikiran dan juga hati. Beliau baru saja meninggal pada tanggal 22 September 2024 minggu lalu, dan sangat membawa luka yang mendalam bagi masyarakat, terkhususnya warga jemaat BNKP Hilisawate Simalingkar secara khusus. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Demikianlah video mengenai Gereja Banuania Kristus Protestan atau BNKP, dari sejarah, susunan organisasi keanggotaan gereja sampai pada akhirnya. Dan semoga semuanya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih.